Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang buat teman-teman kelas pengantar manajemen RPA dan RPB. Kita sudah memasuki pertemuan terakhir, yakni pertemuan 14. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang sistem informasi manajemen. Nah, sebelum kita tahu lebih dalam apa itu sistem informasi manajemen, kita harus bisa dulu membedakan antara data dan informasi. Jadi, kalau kita bicara tentang data, itu merupakan informasi yang belum diolah. Seperti misalnya jumlah produk yang terjual, perkembangan harga produk, itu masuk di data. Namun, ketika kita bicara informasi, berarti itu setelah data diolah dan disajikan dengan cara tertentu sehingga bisa menghasilkan kebermanfaatan. Misalnya, perkembangan penjualan perusahaan dengan dibandingkan tahun sebelumnya, itu masuk informasi. Sampai di sini, apakah teman-teman bisa memahami perbedaan dari data dan informasi? Suatu informasi bisa kita katakan bahwa dia bermanfaat apabila A itu adalah akurat, memberikan gambaran realitas yang benar dan dapat dipercaya. Informasi yang akurat ini akan meningkatkan kualitas keputusan yang akan diambil oleh manajer. Semakin akurat, maka keputusan yang akan kita hasilkan semakin berkualitas. T. Tepat waktu. Datang pada saat yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dan datang pada orang yang tepat. Jadi, informasi itu tidak harus datang dengan cara yang cepat begitu, tapi dengan timing yang lebih penting begitu. Jadi kita tidak mengukur cepat atau tidaknya, tapi timingnya gitu. Yang ketiga adalah L atau lengkap. Lengkap berarti dia sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Jadi, jika informasi tidak lengkap, maka gambaran yang menyeluruh tidak akan diperoleh. Dan keputusan yang dihasilkan oleh manajer itu akan berkurang kualitasnya. Tetapi apabila informasi datang lebih dari yang diperlukan, maka bagaimana kondisinya? Otomatis manajer akan kebanjiran informasi. Menurut teman-teman, apakah baik apabila manajer itu kebanjiran informasi begitu? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Karena itu justru akan mengacaukan pekerjaan dari manajer. Yang R adalah relevan. Datang ke orang yang memerlukan informasi tersebut. Berarti manajer personalia tidak akan membutuhkan informasi kapan mesin harus diganti. Itu adalah salah satu contohnya. Sampai sini bisa dipahami? Sistem komputer bermanfaat dan efektif apabila yang pertama, ada jumlah data rutin yang besar yang akan diproses. Berarti ini komputer digunakan untuk memproses data yang bersifat rutin. Yang kedua, jika kegiatan dan tugas berulang-ulang. Berarti di sini sistem komputer itu digunakan untuk melaksanakan tugas rutin. Yang ketiga, jika data dan informasi yang besar perlu disimpan dan diperlukan akses yang cepat untuk data tersebut. Yang ketiga ini menunjukkan bahwa sistem komputer digunakan untuk menyimpan data dan juga informasi. Yang keempat, jika pemrosesan yang cepat dan pencatatan up to the minute atau yang terbaru. Yang keempat ini menunjukkan bahwa sistem komputer dapat kita gunakan untuk memproses dan juga mencatat informasi secara cepat. Misalnya terkait dengan pelaporan akuntansi. Nah, kita bisa mencatat secara cepat.
yang terakhir adalah jika perlu melakukan perhitungan yang kompleks. Nah, komputer dapat digunakan untuk menghitung yang rumit, begitu. Jadi apabila sudah mencakup kelima ini, berarti sistem komputer yang Anda miliki bisa kita katakan dia bermanfaat dan juga efektif. Nah, ini adalah jenis informasi dan tingkatan manajemen. Ada berapa tingkatan? Ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah operasional, menengah, dan juga puncak. Begitu. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa pada tingkat operasional itu misalnya seperti pengawas mesin gitu. Jadi pengawas mesin itu harus tahu kapan saatnya mesin itu harus diperbaiki, kapan kita harus mengganti oli, begitu, itu harus tahu. Jadi informasi pada tingkat operasional itu harus detail dan juga tepat waktu untuk mendukung keputusan yang akan diambil oleh para pengawas mesin. Itu pada tingkatan operasional. Kita semakin naik ke atas, yaitu pada tingkat menengah. Jadi, pada tingkat menengah, manajer menengah itu berada di antara manajer operasional dan manajer puncak. Jadi, misalkan menengahnya adalah manajer divisi, begitu. Nah, di sini manajer divisi tidak perlu tahu kapan oli itu harus diganti, tetapi mereka itu justru membutuhkan informasi mesin mana yang paling produktif atau yang paling efisien. Selain itu, manajer divisi juga membutuhkan informasi kenapa penjualannya itu mengalami penurunan dan juga mengalami kenaikan. Itu kalau kita bicara tingkatan manajemen menengah. Selanjutnya kita bicara manajer puncak yang paling tinggi gitu. Jadi, jenis informasi pada manajer puncak itu merupakan informasi yang berupa ringkasan dan mencakup organisasi secara keseluruhan. Jadi, pada manajer puncak perlu mengetahui divisi yang mana yang mempunyai prospek paling baik di masa yang akan datang. Karena itu, otomatis manajer puncak membutuhkan informasi mengenai kondisi ekonomi, persaingan, dan informasi strategis yang diperlukan, terutama informasi-informasi yang berasal dari luar organisasi. Misalnya, seperti informasi terkait dengan prestasi keuangan yang diperoleh dari dalam organisasi melalui laporan keuangan. Begitu. Bagaimana? Bisa dimengerti? Ini adalah bahan tentang langkah desain SIM. Jadi ada 5 langkah seperti yang teman-teman lihat. Langkah yang pertama adalah definisi problem atau masalah. Berarti pada tahap pertama ini kita harus bisa mendefinisikan masalah. Jadi pada tahap ini kita bisa mengajukan pertanyaan misalnya permasalahan apa yang sebenarnya terjadi dan tujuan apa yang ingin dicapai dengan adanya sistem yang baru. Nah, itu misalnya pertanyaannya seperti itu. Nah, berarti kita harus bisa mendefinisikan masalah tersebut sampai permasalahan itu sudah cukup jelas. Gitu. Baru kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Langkah kedua, yaitu desain konseptual. Jadi, pada langkah kedua ini, cakupan masalah yang tadi di tahap pertama, itu kita kaitkan dengan subsistem yang lain. Dan dengan sistem yang ada sekarang, kemudian akan terjalin kaitan-kaitan begitu. Kemudian kaitan-kaitan tersebut kita dokumentasikan dalam bentuk bagan aliran atau flow chart.
Yang mana flowchart ini akan menjelaskan input untuk sistem. Nah, sistem ini dengan sistem lain dan juga output yang dihasilkan. Itu kita bisa melihat dari pada flowchart itu tadi. Jadi, bagian flowchart itu akan bisa menjelaskan atau memberikan gambaran kepada kita tentang input untuk sistem, kemudian juga output yang akan dihasilkan, serta kaitan sistem yang kita gunakan dengan sistem yang lain. Gitu. Langkah selanjutnya, langkah ketiga, kita mulai menyusun desain operasional yang lebih terperinci. Jadi, dalam tahapan ini dilakukan perincian spesifikasi perangkat. Bisa perangkat lunak, bisa perangkat keras yang akan kita gunakan. Jadi di sini makanya ada hardware dan software. Itu adalah perincian spesifikasi yang harus kita lakukan pada tahapan ketiga ini. Begitu. Tahapan keempat yakni implementasi. Jadi sistem yang baru yang telah kita integrasikan dengan sistem yang sudah ada. Begitu. Nah, selanjutnya yaitu tahap terakhir, tahap kelima, memonitor. Jadi kita harus memonitor pelaksanaan sistem. Jika kita temukan sesuatu yang kurang tepat begitu, maka bisa kita lakukan perbaikan-perbaikan. Bagaimana cara kita untuk mendorong efektivitas desain SIM? Yang pertama, melibatkan pemakai dalam tim desain sistem. Jadi di sini misalnya manajer operasional itu adalah pemakai sistemnya. Karena itu kebutuhan manajer operasional harus dipahami. Siapa yang harus memahami? Yaitu tim desain sistem. Jadi di sini pendesain sistem harus kreatif gitu dalam mengungkapkan kebutuhan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh manajer tersebut. Yang kedua, menjaga anggaran desain sistem. Jadi, anggaran untuk sistem itu harus ditetapkan dengan jelas gitu. Waktu dan target yang harus dicapai untuk setiap langkah harus ditetapkan dengan jelas juga gitu. Bahkan bisa jadi kita gunakan analisis manfaat dan biaya. Kenapa? Agar kita bisa menganalisis baik tidaknya alternatif yang kita pilih. Gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan analisis manfaat dan biaya. Kemudian yang ketiga adalah mempertimbangkan alternatif desain software. Jadi terdapat dua pilihan pengembangan software. Jadi kita mengembangkan sendiri atau membeli software. Kira-kira teman-teman milih yang mana? Yang mengembangkan sendiri atau membeli software? Nah, keuntungannya ketika kita itu mengembangkan sendiri begitu adalah fleksibilitas, tetapi biayanya itu yang mahal sekali begitu. Jadi misalnya untuk pekerjaan akuntansi, sistem yang bisa kita pakai misalnya software seperti Duck Easy Accounting. Itu sebagai alternatif sistem akuntansi yang dapat dikembangkan sendiri menggunakan bahasa pemrograman seperti DBase atau Clipper. Gitu. Kalau teman-teman ingin mengembangkan software gitu, bukan membeli software. Atau bisa juga dengan cara lain gitu, menggunakan bahasa pemrograman yang lain dengan tujuan yang sama begitu. Kemudian yang keempat adalah memfokuskan pada relevansi, bukan pada kuantitas. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa informasi yang terlalu banyak begitu akhirnya terjadi kebanjiran informasi itu tidak baik begitu. Jadi informasi yang terlalu banyak ini akan menimbulkan suatu permasalahan begitu.
Nah, kemudian yang terakhir adalah tes dan pelatihan. Kalau kita bicara tes, berarti kita harus melakukan tes sistem. Tes sistem ini diperlukan sebelum sistem tersebut kita luncurkan. Jadi kita bisa memastikan nih, apakah sistemnya akan berjalan dengan semestinya atau tidak. Nah, sedangkan pelatihan di sini adalah difungsikan untuk memperkenalkan sistem yang baru kepada bisa pimpinan, bisa juga staff gitu. Nah, ini beberapa potensi perbaikan dari SIM. Yang pertama, membangun kerjasama antara personalia SIM dengan manajer lini. Jadi ketika kita menjalin kerjasama begitu, interaksi dan komunikasi antara dua pihak berarti semakin mengalami peningkatan gitu. Artinya akan ada peningkatan efektivitas dari SIM. Kemudian yang kedua, selalu menekankan bahwa personalia SIM harus mencapai tujuan SIM. Jadi tujuan SIM itu adalah memberikan manajer informasi yang relevan terhadap pengambilan keputusan. Semakin baik pemahaman personalia SIM terhadap keputusan, maka semakin tinggi pula kemungkinan menghasilkan informasi yang baik. Begitu. Kemudian, selalu menggunakan analisis manfaat biaya. Jadi, manajer lini dan manajer SIM ini bertanggung jawab harus mengidentifikasi dan mengukur prestasi berdasarkan analisis manfaat biaya. Jadi dengan cara yang seperti ini, dengan analisis manfaat biaya itu, manajer dapat lebih sadar akan penghematan biaya. Kemudian yang terakhir, menjalankan SIM dengan pertimbangan manusia. Jadi, SIM itu harus didasarkan pada asumsi bahwa permasalahan organisasi dapat diselesaikan dengan cara yang logis, gitu. Kegiatan SIM itu harus memasukkan pertimbangan manusia. Ada 5 faktor yang menyebabkan organisasi itu tidak mendukung implementasi dari SIM. Yang pertama, apakah SIM mengganggu batas-batas departemen yang ada? Jika iya, maka akan muncul penolakan dalam organisasi. Misalnya, dengan SIM yang baru, departemen pemasaran itu harus siap membagi informasi dengan departemen lainnya. Bisa departemen produksi, bisa departemen keuangan, begitu. Jadi bisa jadi di sini manajer pemasaran itu tidak siap dengan adanya kemungkinan tersebut. Jadi dia tidak mendukung implementasi daripada SIM ini. Kemudian yang kedua, apakah SIM mengganggu jaringan komunikasi informal? Jadi melalui penggunaan komputer, memo atau berita lainnya dapat dikirim melalui komputer, internet, atau email. Jadi karena datanya itu dikirimkan melalui internet dan juga email, maka perubahan pola komunikasi. Nah, adanya perubahan yang seperti ini, anggota itu bisa jadi tidak menyukai hal tersebut, oleh karena itu dia tidak mendukung implementasi daripada si SIM ini. Kemudian yang ketiga, apakah SIM menentang karakteristik individu yang spesifik? Jadi, anggota organisasi yang lama itu akan cenderung lebih sulit beradaptasi dengan penggunaan SIM. Misalnya, dengan masuknya SIM, manajer tidak lagi dibutuhkan gitu, karena kemampuannya dapat digantikan oleh komputer, maka dia akan jelas menentang SIM. Gitu. Kemudian yang keempat, apakah SIM didukung oleh budaya organisasi? Jika tidak, organisasi cenderung menghambat implementasi SIM. Manajer ini bisa mengurangi hambatan dengan menjaga komunikasi yang terbuka gitu.
Jadi kita jalin komunikasi yang terbuka antara karyawan dengan manajer. Adanya budaya saling percaya, jika berhasil, maka melalui komunikasi yang terbuka itu tadi, kita bisa mengurangi hambatan terhadap SIM. Yang kelima, apakah karyawan terlibat dalam perubahan tersebut? Nah, keterlibatan ini akan meningkatkan komitmen. Jadi semakin tinggi keterlibatan daripada karyawan ini dalam implementasi SIM, otomatis akan meningkatkan komitmen. Dan itu juga akan berlaku ketika terjadi perubahan di SIM. Bentuk perlawanan anggota yang menghambat SIM. Ada 3 bentuk perlawanan. Yang pertama adalah agresi, kemudian proyeksi, dan yang ketiga adalah penghindaran. Kalau kita bicara tentang agresi, berarti perbuatan yang ditujukan secara langsung untuk menghambat SIM atau pihak yang terlibat. Jadi misalnya pihak tersebut melakukan sabotase atau melakukan perusakan secara langsung. Itu namanya agresi. Nah, yang kedua adalah proyeksi. Mekanisme psikologis di mana seseorang menyalahkan SIM atau pihak yang berkaitan untuk kesalahan yang ia lakukan. Jadi di sini misalnya, manajer itu menyalahkan komputer karena laporannya tidak selesai gitu. Padahal masalahnya itu bukan pada komputernya, tapi ketidakmampuan dari manajer tersebut untuk menggunakan komputer tersebut. Nah, ini adalah makna daripada si proyeksi. Yang ketiga adalah penghindaran. Dilakukan dengan menghindari SIM. Jadi, manajer itu tidak menggunakan laporan yang dihasilkan oleh komputer, tetapi lebih mengandalkan sumber informasi yang sama. Gitu. Itu contoh daripada sikap penghindaran yang dilakukan oleh manajer. Mengatasi hambatan dari SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama dengan orientasi pemakai. Jadi SIM yang kita implementasikan dalam perusahaan itu harus berorientasi pada pemakai. Dalam hal ini, SIM itu ditujukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh pemakai. Jadi, jika orientasi tersebut tidak diingat, begitu, maka pemakai akan memakai orientasi yang lama, dan itu akan mengurangi kesempatan berhasilnya sistem SIM yang baru. Kemudian, yang kedua adalah partisipasi. Jadi, di sini makna dari partisipasi itu, pemakai harus dilibatkan dalam desain tim. Mulai dari perumusan masalah, kemudian desain konseptual, sampai ke pelaksanaan atau implementasi. Jadi, bagan yang tadi ada 5 tahapan itu, pemakai juga harus dilibatkan, gitu. Agar bisa mengurangi hambatan daripada sistem informasi manajemen. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi. Tujuan dan karakteristik sistem harus dikomunikasikan ke pendesain dan pemakai sistem. Jadi, dengan demikian, diharapkan adanya kesamaan pandangan gitu antara pendesain dan pemakai sistem. Oleh karena itu, makanya kita harus mengkomunikasikannya. Yang keempat adalah pendefinisian ulang dan pengukuran prestasi. SIM yang baru itu akan mengubah pekerjaan sehingga perlu dibuat pengukuran prestasi yang baru. Metode pengukuran prestasi harus dikomunikasikan gitu, agar anggota organisasi itu tahu bagaimana prestasi mereka akan diukur serta diberikan alasan kenapa harus menggunakan pengukuran yang seperti itu. Dan yang terakhir, cara untuk mengatasi hambatan SIM adalah tantangan baru. Jadi komputer itu
dapat mengerjakan pekerjaan yang bersifat rutin, bahkan lebih cepat dan lebih baik. Jadi di sini, di poin kelima, manajer itu ditantang untuk bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih baik dibandingkan dengan pekerjaan yang sebelumnya, pekerjaan yang dulu begitu. Sebelum komputer berkembang atau pekerjaan yang dilakukan oleh komputer. Jenis-jenis sistem informasi manajemen. Jadi ada 5 jenis yang perlu teman-teman ketahui dari sistem informasi manajemen. Yang pertama EDP atau TPS, yang kedua adalah MIS, yang ketiga adalah DSS, yang keempat EIS, dan yang terakhir yang paling baru yaitu Expert System and Artificial Intelligence. Nah, saya akan bahas satu-satu dari kelima jenis sistem informasi ini. Yang pertama adalah Electronic Data Processing atau Transaction Processing System, EDP atau TPS. Jadi, istilah TPS ini digunakan untuk sistem yang memproses transaksi yang terjadi di dalam organisasi. Jadi, misalnya, sistem itu digunakan oleh supermarket begitu, yang terkomputerisasi. Jadi, barang yang masuk dan barang yang keluar itu dicatat melalui komputer. Yang kedua adalah Management Information System atau MIS. Sistem informasi berbasis yang digunakan untuk mengelola data yang komprehensif dan bermanfaat untuk manajer. Sedangkan Decision Support System atau lebih dikenal sebagai DSS itu lebih fleksibel gitu dibandingkan dengan SIM. Dan juga dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang sifatnya non-rutin. Jadi kalau MIS itu bersifat rutin, kalau DSS bisa masalah yang bersifat tidak rutin begitu. Yang keempat adalah Executive Information System atau EIS. Jadi EIS ini didesain untuk manajemen puncak yang membutuhkan informasi secara ringkas gitu. Tadi kan kita sudah bahas bahwa manajer puncak itu memerlukan informasi yang ringkas tapi menyeluruh begitu, tidak secara terperinci, tidak sedetail dengan tingkatan manajemen operasional begitu. Dan juga bukan informasi yang spesifik seperti yang terjadi di manajemen tingkat operasional begitu. Yang terakhir adalah Expert System and Artificial Intelligence. Jadi ES itu merupakan sistem dengan basis pengetahuan atau knowledge-based system. ES merupakan subset bagian daripada si AI, Artificial Intelligence. Jadi ES itu aplikasi AI untuk masalah tertentu.